Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umul Khair, saya salah satu dosen tetap jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Padang. Saya memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang teknik telekomunikasi, khususnya pada sistem komunikasi, jaringan telekomunikasi, serta teknologi komunikasi modern. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai bentuk komitmen saya dalam meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik melalui peningkatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses sertifikasi ini, saya berharap dapat terus mengembangkan kompetensi sebagai dosen profesionalisme serta memberikan kontribusi dalam menghasilkan lulusan bidang teknik telekomunikasi yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan teknologi industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar telekomunikasi dengan kode mata kuliah ETT 3201 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 1, tingkat 1 di program studi D3 Teknik Telekomunikasi sebagai mata kuliah dasar yang menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam memahami konsep-konsep utama pada bidang teknik telekomunikasi. Pada proses pembelajaran, mata kuliah dasar telekomunikasi terdapat beberapa tahapan utama yang akan saya paparkan, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, metode pembelajaran, materi perkuliahan, metode penilaian, serta video pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah ini mempelajari konsep dasar sistem telekomunikasi, meliputi modulasi, propagasi gelombang, transmisi jaringan telekomunikasi, analisis DB, serta filter yang diperkuat melalui simulasi menggunakan MATLAB dan JNU Radio. Fokus mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang prinsip dasar sistem telekomunikasi serta kemampuan menganalisis dan mensimulasikan sistem komunikasi menggunakan MATLAB dan JNU Radio. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem telekomunikasi, simbol, istilah dalam telekomunikasi, serta perkembangan teknologi komunikasi sebagai dasar memahami sistem komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja transducer, konsep dasar modulasi analog dan digital, serta memahami mekanisme perambatan gelombang radio pada sistem telekomunikasi. Lanjut, yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dasar sistem transmisi kabel dan nirkabel, serta memahami konsep dasar jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan komunikasi. Keempat, mahasiswa mampu melakukan perhitungan menggunakan satuan logaritmik seperti dB beserta turunannya untuk menyelesaikan permasalahan dasar pada sistem telekomunikasi. Yang terakhir, kelima, adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja filter serta memahami fungsi filter dalam proses pengolahan sinyal pada sistem komunikasi. Selanjutnya, media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah dasar telekomunikasi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak digunakan berbagai aplikasi pendukung pembelajaran seperti aplikasi presentasi, software JNU Radio, MATLAB, serta sumber pembelajaran digital yang mendukung pemahaman konsep telekomunikasi. Sedangkan perangkat keras yang digunakan meliputi laptop, proyektor, papan tulis, perangkat HT, mikrofon, serta berbagai perangkat pengukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran implementasi sistem komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke materi perkuliahan. Materi perkuliahan untuk mata kuliah dasar telekomunikasi terdiri dari konsep sistem telekomunikasi, simbol-simbol dan istilah dalam telekomunikasi, perkembangan teknologi telekomunikasi, transducer, dasar modulasi analog dan digital, yaitu ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM, dan modulasi analog AM, FM, dan PM, kemudian perambatan gelombang radio, ground wave, space wave, dan sky wave, kemudian dasar sistem transmisi, wireless dan on-wire, kemudian dasar jaringan telekomunikasi, satuan logaritmik dalam dB dan turunannya, dan terakhir adalah teori filter. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah dasar telekomunikasi dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan student-centered learning. Mahasiswa diberikan pemahaman konsep melalui penyampaian teori dengan ceramah, diskusi interaktif, pembahasan studi kasus, serta latihan penyelesaian masalah teknik telekomunikasi.
Sistem penilaian pada mata kuliah dasar telekomunikasi dilakukan berdasarkan beberapa komponen untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa. Adapun komponen penilaiannya meliputi yang pertama adalah sikap dan keaktifan dengan bobot 10%, kemudian kuis dengan bobot 10%, kemudian tugas individu dan tugas kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menyelesaikan permasalahan, serta menerapkan teori dasar telekomunikasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah dasar telekomunikasi mahasiswa semester 1 tingkat 1 pada minggu keempat dengan materi modulasi, khususnya modulasi amplitudo. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Jumat, kita kembali lagi dengan mata kuliah dasar telekomunikasi yang sifatnya teori. Kode mata kuliah ini adalah ETT 3201. Di sini sebelumnya, minggu lalu kita sudah mengenal tentang apa itu sistem telekomunikasi secara umum. Nah, sebelum mulai perkuliahan, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ilham? Samsuryadi? Orin? Oke, hadir semua ya. Jadi, kita kembali lagi ke materi hari ini, yaitu adalah amplitudo modulation. Nah, sebelumnya Ibu sudah membahas tentang apa itu telekomunikasi. Ada yang bisa membantu Ibu di sini apa itu telekomunikasi? Nah, silakan Gema. Telekomunikasi itu proses mengirimkan informasi dari jarak jauh dengan adanya media pemancar dan media penerima. Oke, ada yang mau menambahkan di sini? Oke, silakan Orin. Oke. Tadi Gema menyebutkan bahwasanya pengiriman informasi dari jarak jauh yang ada media transmisinya. Artinya nanti kita di sini secara blok diagramnya di sini ada sinyal informasi, ada media transmisinya. Nah, kemudian Orin menambahkan ada pemancar dan ada penerima. Berarti di sebelah sini minggu lalu kita membahasnya adalah bagian pemancar. Bagian sini adalah penerima. Nah, di bagian penerima, tadi Orin sempat menjelaskan di sini ada proses yang namanya apa? Nah, modulasi. Oke, di sini di modulasi ini berarti sebelumnya, nah di sini pasti ada sinyal carrier, sinyal pembawanya. Jadi nanti dikirimkan gelombangnya. Tadi gelombang dikirimkan di sini berarti ada proses yang namanya demodulasi sehingga didapatkan sinyal informasi. Nah, secara umum seperti ini blok diagram dari sistem komunikasi. Nah, minggu sekarang ini di minggu keempat kita membahas tentang modulasi AM. Hari ini kita akan membahas apa itu modulasi, kemudian amplitudo modulation, kemudian proses demodulasinya, kemudian kalkulasinya, bagaimana cara untuk menghitungnya dan contohnya, dan terakhir adalah kuis. Oke, modulasi. Apa itu proses modulasi? Apa? Proses penumpangan sinyal. Proses penumpangan sinyal, boleh. Ada lagi? Aca? Proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa yang berfrekuensi lebih tinggi. Oke, jadi modulasi ini, kenapa penting modulasi? Karena informasi yang mau kita kirimkan itu kan jauh jaraknya, seperti yang dijelaskan oleh Gema tadi. Nah, karena frekuensi yang ada di suara manusia itu adalah kecil, artinya kalau misalnya ingin mengirimkan informasi dari jarak satu ke jarak yang lainnya, yang jauh itu bisa saja. Cuman nanti kendalanya pasti kalian akan membentangkan kabel yang panjang. Atau misalnya antenanya yang lebih lebar. Nah, kalau seperti itu kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita tumpangkan sinyal informasinya ke sinyal pembawa yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Nah,
Kenapa dibutuhkan modulasi? Karena untuk proses transmisi sinyal berdasarkan jaraknya, kemudian ada multiple sinyal transmit on the same channel. Nah, kemudian ada CAPI, sitaf dari induktif device-nya, kemudian stabilitas dan noise rejection. Nah, apa lagi? 4G. Kemudian yang sekarang? Nah, 5G. Nah, kemudian semuanya yang menggunakan modulasi itu ada tipe-tipe modulasinya. Ada modulasi analog, ada modulasi digital. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang modulasi analog, yaitu amplitudo modulation. Di mana amplitudo modulation itu adalah amplitudo dari sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, jadi yang dirubah apa kalau misalnya modulasi amplitudo? Amplitudonya. Kalau frekuensi modulation yang dirubah adalah frekuensinya. Kalau fasa modulation yang dirubah adalah fasanya. Oke. Paham sampai di sini? Oke, Bu lanjut ya ke sini. Nah, AM modulation dan demodulation. Nah, di sini AM modulation itu di sini ada yang namanya sumber informasi. Kemudian di sini ada yang nama channel. Nah, channel itu yang di sini nih. Kanalnya. Yang dikirimkan di udara atau yang dikirimkan lewat gelombang elektromagnetik. Kemudian ada yang namanya sink atau destination-nya, tujuannya. Nah, di sumber itu ada yang namanya proses modulator. Di tujuan ada yang namanya proses demodulator. Di sinyal informasi ada yang namanya sinyal baseband atau sinyal informasi. Yang mana kita notasikan itu adalah FM. Kemudian ketika melewati kanal itu ditumpangkan dengan modulasi, artinya ada frekuensi yang mana kita notasikan dengan FC. Nah, kemudian nanti di ujung sini itu nanti didapatkanlah sinyal aslinya atau original sinyal. FC harus lebih besar dari FM. Nah, ini syaratnya. Kenapa? Karena konsep dari modulasi itu adalah menumpangkan. Ibaratnya sebuah truk, kalian mau mengirimkan sebuah paket nih. Nah, paket yang dikirimkan dari Jakarta, itu pengirimannya pakai apa? Pakai orang pihak ketiga kan? Orang pihak ketiganya itu bisa menggunakan GNT. Bisa menggunakan, apalagi sekarang, JNE, ada Express, Ninja, ada banyak macam-macam ekspedisinya. Nah, mereka untuk mengirimkan informasi atau mengirimkan paket dari Jakarta itu butuh apa? Butuh truk ya, truk atau apa lagi? Kargo, kapal. Nah, yang kargo, yang kapal atau yang truk itu disebut dengan pembawanya. Itu yang pembawa. Nah, yang informasi yang ada di dalam truk tersebut. Makanya konsep dari modulasi itu adalah menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa. Nah, syaratnya harus lebih besar nih frekuensinya. Artinya truknya harus lebih besar dari paketnya. Ya, kalau misalnya paketnya lebih besar, truknya kecil, bisa nggak ke bawah? Nah, ya itu. Makanya ini syaratnya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini adalah sinyal informasinya. Ini adalah sinyal pembawanya. Ini adalah sinyal aslinya. Di sini ada yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk dari sinyal informasi. Di sinyal informasinya Ibu ada 1 Hz. Nah, kira-kira siapa? Oke, Anggun, silakan Anggun. Oke, terima kasih Anggun. Nah, ini yang dibuat oleh teman kita, Anggun. Ini ada sinyal informasi. Berapa frekuensinya ini? Oke, 1 Hz. Ini sinyal carrier. Berarti FC. Berapa frekuensinya? 10 Hz. 10 Hz-nya itu kita taunya dari mana? Ada sebanyak 10 gelombang.
Nah, di sini untuk mendapatkan AM ini, indeks modulasi ini, dia adalah AM per AC. Nah, di sini boleh dibuka buku bahan ajarnya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan sinyal informasi. Oke, di sini adalah sinyal pembawa. Nah, kita notasikan secara matematis. Boleh dibuka buku bahan ajarnya. XMT sama dengan AM sin 2 VFMT. Nah, ini artinya AM adalah amplitudo dari sinyal informasi. FM adalah frekuensi sinyal informasi. Kemudian untuk notasi dari sinyal carrier berarti sama. Nah, ini. Tadi kalau XM ini adalah sinyal informasi. Kemudian untuk carrier berarti XC. T sama dengan AC. Ya, AC max boleh, AC juga boleh. Sin 2V FCT. Berarti AC adalah amplitudo dari sinyal carrier. Oke, FC adalah frekuensi sinyal carrier-nya. Nah, kita tadi udah tahu nih, frekuensi sinyal informasinya adalah 1 Hz. Frekuensi carrier-nya adalah 10. Kemudian AM-nya ada 0,3. AC-nya ada 0,5. Nah, ini sinyal carrier-nya. Kalian harusnya melihat menggambarkannya itu adalah sinyal informasinya dulu. Sinyal informasinya digambarkan posisi atas, kemudian di posisi bawahnya. Nah, ini dibalik periodenya. Kemudian untuk isi dari sinyal informasi, sinyal termodulasi ini berarti adalah sinyal carrier ya. Ingat, modulasi amplitudo, amplitudo dari sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. AM gambarnya, modulasi AM. Sampai sini ada yang mau bertanya? AC. Terus ditambah AC max per AC max kali AM AM sin ya 2V FMT T kali AC. kurungnya sudah nih semuanya. Satu lagi, Bu. Ya. CT. Nah, oke. Sama ya. Jadi yang didapatkan terima kasih Orin. Jadi yang didapatkan persamaan yang kedua sama Orin, tadi persamaan satunya ini. Ini persamaan pertama untuk sinyal termodulasi AM. Bisa menggunakan rumus nih. Nah, kalau yang di sini tadi, kita informasinya hanya informasi dari amplitudonya. Amplitudo informasi, amplitudo pembawa, frekuensi informasi, frekuensi pembawa. Tapi jika di soal ditemukan, misalnya yang diketahui hanya indeks modulasi saja. Diketahui indeks modulasi dari sinyal termodulasi AM adalah 1 misalnya. Nah, rumus yang kalian gunakan adalah rumus ini. Dalam domain waktu. Dalam domain waktu. Kalau dalam domain frekuensi, nah, domain frekuensi, kita lihat gambar di sini. Ini sinyal informasi yang digambarkan oleh Anggun tadi. 1 Hz ya. Nah, untuk gambar domain frekuensinya, di sini. FM-nya. Kemudian spektrum dari sinyal termodulasinya. Ada yang bisa di sini? Oke, Aca. Silakan Aca. VFCT ditambah AC max. Ya, kita kalikan ke dalam ya. Ininya nggak pakai ini lagi nih. Ininya gini nih. Nah, 1. Ini Ya, oke. Terima kasih Aca. Oke.
Oke, di sini Aca sudah menurunkan persamaan dari yang dibuatkan oleh Orin tadi, yang dari indeks modulasi tadi. Nah, yang dari indeks modulasi tadi, Ibu tadi pertanyaannya bagaimana kita untuk menggambarkan spektrum dari sinyal termodulasinya. Nah, untuk menggambarkannya, kita turunkan rumusnya. Nah, setelah itu sudah diturunkan sama Aca, didapatkanlah ini. Ada 3 rumus di sini. Ada AC max sin 2 VFCT, kemudian tujuannya kenapa kita harus mencari atau menggambarkan dari spektrum dalam domain frekuensinya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, di sini nanti ketika kita lanjut di perkuliahan semester berikutnya, kita ada praktikum dasar telekomunikasi. Jadi nanti kita setelah kalian mendapatkan teori di sini, di mata kuliah sekarang ini dasar telekomunikasi, di semester berikutnya kita mulai praktikum dasar telekomunikasi. Nah, kalau misalnya di sini, nanti kita ganti ZMK ini dengan HEC RF. Kemudian ini yang sebagai pemancarnya nanti. Nah, ini dari sisi pemancar. Kemudian dari sisi penerimanya, nah di sini ZMK top source. Nah, artinya ini diganti dengan RTL SDR sebagai penerimanya. Di sini udah kita lihat dulu pemancarnya. Nah, oke, ini adalah proses. Nah, yang ini adalah pemancarnya. Nah, kelihatan kan yang dikirimkan di udaranya atau di antenanya itu adalah sinyal termodulasi AM. Nah, ini sinyal termodulasi AM-nya. Amplitudo dari sinyal pembawanya diubah-ubah sesuai dengan sinyal informasinya. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah spektrum atau domainnya. Nah, di sini kelihatan FC-nya itu kecil di sini ya. FM-nya lebih besar. Harusnya tidak seperti ini nih. Nah, kemudian ini adalah sinyal yang originalnya. Sinyal originalnya yang sudah lewat proses demodulasi. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk membuat simulasi AM. Ada pemancarnya, ada penerimanya. Jadi ini bisa kita lakukan secara real time. Nah, kalau misalnya kalian nanti ingin berwirausaha, membuat pemancar radio FM, penerima radio FM, atau AM lah, atau banyaklah dari sisi telekomunikasinya, kalian bisa coba dulu menggunakan alat ini, SDR-nya. Nah, kalau ingin misalnya membuat pemancar radio AM, FM ya, yang sudah berhasil, sisanya silahkan dilanjutkan nanti pekerjaannya di rumah ya. Diinstal JNU radionya, kemudian nanti Ibu kirimkan file ini, nanti screenshotnya, nanti kalian buat blok diagramnya itu untuk pekerjaan di rumah. Oke, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini, amplitude modulation, karena sudah 1 jam lebih kita berada di. Seperti biasa, ngapain kita? Kuis. Oke, silakan. Nah, sekarang silakan di enter kodenya 787175. Kita dapat menjangkau jarak yang jauh, maka gelombang suara harus dimodulasi. Modulasi adalah gelombang suara ditumpangkan pada gelombang elektromagnetik. Gelombang suara diperkeras, mungkin nggak diperkeras? Atau gelombang elektromagnetik dipancarkan? Nah, jawabannya adalah A. Gelombang suara ditumpangkan pada gelombang elektromagnetik. Oke, yang merupakan modulasi analog adalah kecuali yang merupakan modulasi analog. Ini gampang ya. AM pasti modulasi analog, sudah kita bahas tadi. FM juga, PM juga. Berarti yang bukan adalah ASK. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan modulasi AM?
Apa itu modulasi AM? Titit yang ditumpangkan siapa? Sinyal. Ya yang ditumpangkan adalah sinyal informasi. Apanya yang berubah? Ingat, apanya yang dirubah? Modulasi amplitudo. Yang dirubah adalah ini. Yang ini nggak mungkin nih yang dirubah. Amplitudo pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Oke, kita lihat podiumnya. Oke, yang mendapatkan betul semuanya, Orin. Nah, oke. Kemudian Gema. Kemudian Iwan. Nah, Iwan, Irfandi, Nisa, Aca, Reski, Zibran. Oh, ini betul 9 nih. Kemudian Adelin, Ibra. Oke. Oke, berarti nilai yang terendah itu 70. Berarti sesuai, selamat ya. Jadi nggak ada yang nilai di bawah 50. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti boleh menghubungi di grup WA. Ibu sudahi perkuliahan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.